Jaka Tingkir meraih posisi penting di Istana Sultan Trenggana dengan cepat. Namun, nasibnya berubah drastis ketika ia terlibat dalam tindakan yang tidak dapat dimaafkan, membunuh salah satu prajurit Demak, Dadu Ngawuk. Akibatnya dia dipecat dan diasingkan oleh Sultan Trenggana. Dari jajaran karya sastra Jawa klasik yang mengagumkan, salah satunya menonjol dengan keunikan yang tak terduga, Babat Jaka Tingkir. Namun, keunikan ini tidak terletak pada kehadiran tokoh utama Jaka Tingkir, melainkan pada narasi yang mengelilinginya. Menurut Nancy Florida dalam karyanya yang menarik, Writing the Past, Inscribing the Future, Jaka Tingkir adalah tokoh legendaris yang menjadi pendiri kerajaan Islam pertama di pedalaman Jawa Tengah. Ia adalah anak dari Ki Kebo Kenanga, yang berasal dari daerah Pengging dekat Boyolali. Dalam Babat Jaka Tingkir yang diceritakan oleh Mulyono Sastronaryatmo, kita tidak menemukan sosok Jaka Tingkir. Sebaliknya, kita diperkenalkan kepada seorang anak bernama Mas Karebet, putra dari Ki Ageng Pengging dan keponakan dari Ki Ageng Tingkir. Kisah tragis dimulai ketika ayah Mas Karebet tewas di tangan Sunan Kudus atas perintah Sultan Demak, Raden Patah. Setelah itu, Mas Karebet diasuh oleh bibinya, Nyi Ageng Tingkir. Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan bahwa Mas Karebet adalah Jaka Tingkir, namun kemungkinan keduanya adalah orang yang sama, dapat disimpulkan dari lingkungan tempat tinggal Mas Karebet. Cerita turun-temurun menyebutkan bahwa para penguasa Pajang adalah keturunan dari penguasa Pengging. Kecerdikan Mas Karebet dalam menghadapi tragedi tersebut lalu menjadi sorotan utama. Bagaimana ia memanfaatkan kecerdasannya untuk membangun sebuah kerajaan, tanpa harus secara langsung muncul sebagai tokoh utama dalam babat tersebut, menjadi titik fokus yang menarik. Babat Jaka Tingkir tidak hanya sekadar sebuah kisah sejarah, melainkan juga sebuah kajian tentang kebijaksanaan dan kecerdikan dalam menghadapi cobaan hidup. Melalui kisah ini, kita diajak untuk merenung tentang bagaimana kecerdasan dan ketekunan seseorang dapat mengubah takdir dan menciptakan sejarah yang menginspirasi. Kisah Jaka Tingkir bukanlah sekadar tentang seorang pemuda yang mengabdikan diri kepada kekuasaan, tetapi juga tentang kecerdikan dan ketekunan dalam menghadapi cobaan hidup yang tak terduga. Meskipun ayahnya terbunuh atas perintah Sultan, Jaka Tingkir tetap setia pada jalan belajarnya dan mendedikasikan dirinya kepada Demak. Dengan keahliannya dalam pertempuran, ia meraih posisi abdi dalam Sultan Trenggana dengan cepat. Namun, nasibnya berubah tajam saat ia melakukan tindakan yang tak terampuni, membunuh Dadu Ngawuk, salah satu prajurit Demak. Dalam seleksi prajurit, dia menyuruh prajurit lainnya untuk memutilasi Dadu Ngawuk. Sultan pun murka dan memecat Jaka Tingkir dari pasukannya dan mengasingkannya. Pengasingan tidak melumpuhkan semangatnya. Jaka Tingkir mengasah kemampuannya dalam bela diri hingga mampu menghadapi bahaya dengan gagah berani, bahkan mengatasi hewan-hewan buas. Keahliannya ini mengesankan Sultan Trenggana, yang kemudian memulihkan posisinya dan memberinya gelar Adipati Pajang serta mempersuntingnya dengan Ratu Mas Cempaka. Namun, kedamaian tidak bertahan lama. Setelah kematian Sultan Trenggana, Demak dilanda kekacauan oleh pembunuhan Susuhunan Prawata oleh Arya Panangsang, Raja Bawahan di Jipang. Motif balas dendam mendorong Arya Panangsang untuk mengincar Jaka Tingkir. Namun rencana itu digagalkan oleh kecerdikan Sang Jaka. Dengan surat provokatif, ia berhasil mengarahkan Arya Panangsang ke perangkap yang fatal di Bengawan Solo, di mana akhirnya sang raja tewas di tangan Sutawijaya. Dengan kejadian tersebut, keluarga Raja Demak cabang Jipang pun berakhir, dan kekuasaan beralih ke tangan Pajang. Kisah Jaka Tingkir bukanlah sekadar catatan sejarah, tetapi juga legenda tentang kecerdikan dan keberanian yang menginspirasi generasi setelahnya. Ketika pusat pemerintahan Demak berpindah ke Pajang, dimulailah babak baru dalam sejarah Jawa yang dipenuhi dengan intrik politik dan kekuatan warisan kerajaan Majapahit. Jaka Tingkir, yang kemudian diangkat menjadi Sultan Pajang dengan gelar Sultan Adiwijaya, bukan hanya mendapatkan kekuasaan secara politis, tetapi juga secara turun-temurun sebagai keturunan keluarga kerajaan Majapahit. Keputusan untuk mempercayakan tahta Pajang padanya tidaklah kebetulan, melainkan karena faktor-faktor yang kuat yang membuatnya cocok untuk memimpin. Sebagai bagian dari janjinya kepada Sutawijaya dan Ki Ageng Pemanahan, Jaka Tingkir memberikan tanah Mentaok di sebelah barat Pajang, yang kemudian menjadi awal dari berdirinya kerajaan Mataram yang legendaris. Namun, kekuasaan tidak selalu didapat dengan damai. Babat Banyumas mencatat bahwa Sultan Pajang memerintahkan pembunuhan terhadap yang dipertuan di Wirasaba, yang bernama warga utama,
keinginan untuk meneguhkan kekuasaan di pedalaman dengan kekerasan senjata menjadi sorotan dalam akhir pemerintahan Sultan Adiwijaya. Pada tahun 1581, Sultan Adiwijaya memperoleh pengakuan sebagai Raja Islam dan Sultan di Jawa Timur serta pesisir sebelah timur. Peristiwa penting ini terjadi dalam sebuah musyawarah hikmat di Keraton Sunan Prapen dari Giri, yang dihadiri oleh raja-raja dari berbagai wilayah di Jawa Timur. Namun, kisah epik Sultan Adiwijaya berakhir dengan misteri saat ia wafat beberapa tahun kemudian. Penyebab kematiannya masih menjadi tanda tanya besar. Ada yang mengatakan karena penyakit, ada yang berpendapat karena kecelakaan, bahkan ada yang menyebut tindakan seorang tukang kebun yang tidak dikenal sebagai penyebabnya. Perjalanan Jaka Tingkir dari Pajang hingga Mataram merupakan cerminan dari kegigihan dan intrik politik di Tanah Jawa pada masa itu, sebuah perjalanan yang menjadi bagian integral dari sejarah dan mitos Jawa yang abadi. Kisah kekuasaan di Tanah Jawa seringkali dipenuhi dengan intrik dan ambisi yang tak terduga, dan salah satu cerita yang mencolok adalah kisah Jaka Tingkir dan perjuangannya untuk mengambil alih Demak. Sebagai menantu Sultan Trenggana, Jaka Tingkir pada awalnya tidak memiliki klaim yang jelas atas Demak. Namun, setelah kematian Sultan Trenggana, dia secara mengejutkan mengumumkan kekuasaannya di Demak, didukung oleh pilihan rakyat setempat. Langkah berani ini diikuti dengan memindahkan pusat pemerintahan Demak ke Pajang, lengkap dengan semua pusaka yang ada di Demak. Meskipun Sunan Prawata seharusnya menjadi pewaris sah Demak, dia memilih untuk tidak mengambil tahta dan memilih menjadi priyayi mukmin di wilayah Prawata, memudahkan Jaka Tingkir untuk mengambil alih kekuasaan. Menurut penelitian J.J. Meinsma, Jaka Tingkir dan penguasa Pajang sangat ambisius dalam upaya mereka untuk menguasai Demak. Mereka dengan cepat mengamankan tahta atas sebagian besar wilayah Jawa Tengah, menggunakan berbagai taktik untuk mempertahankan posisi mereka. Kekuatan dan kesaktian Jaka Tingkir membuat negara bawahan menyerah tanpa perlawanan, kecuali Arya Panangsang dari Jipang, yang tetap gigih menolak tunduk. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, Arya Panangsang berhasil merebut tahta Demak setelah persaingan kekuasaan yang panjang. Ia memindahkan pusat pemerintahan dari Demak ke Jipang, menandai babak baru dalam sejarah politik Jawa yang penuh dengan intrik dan ambisi. Di balik megahnya kekuasaan, tersembunyi kisah menarik tentang keturunan dan karisma seorang raja yang tak terlupakan, Joko Tingkir. Joko Tingkir, putra dari Ki Kebo Kenongo dan cucu dari Adipati Andayaningrat yang dikenal dengan nama Syarif Muhammad Kebungsuan, memiliki garis keturunan yang mengagumkan. Ayahnya, Kebo Kenongo, adalah keturunan langsung dari Syekh Jumadil Kubro, yang dikenal juga sebagai Jamaluddin Akbar Al-Husaini. Namun, kekuatan keturunannya tidak berhenti di situ. Dari garis keturunan ibunya, Joko Tingkir memiliki hubungan dengan Sunan Kalijaga dan bahkan Prabu Brawijaya V, Raja Majapahit. Melalui garis nasab yang panjang dan megah ini, Joko Tingkir dihubungkan sebagai keturunan ke-23 dari Nabi Muhammad SAW. Namun, kekuatan sejati Joko Tingkir tidak hanya berasal dari garis keturunannya yang mulia, tetapi juga dari harismanya yang tak terbantahkan sebagai seorang pemimpin. Dalam sejarahnya, ia diakui sebagai sosok raja yang memimpin dengan karisma yang luar biasa, mampu menggerakkan dan menginspirasi rakyatnya. Kisah tentang Joko Tingkir bukan hanya sekadar catatan sejarah, melainkan juga cerminan dari keajaiban keturunan dan kekuatan karisma yang melekat pada seorang pemimpin. Dengan demikian, ia menjadi bukti hidup bahwa kebesaran tidak hanya dilihat dari keturunan, tetapi juga dari karakter dan kepemimpinan yang memikat.